Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemeriksaan prostat dengan menggunakan teknik celuk dubur. Nah, adapun indikasinya yaitu yang pertama retensi urin, kemudian urin berkurang, nokturia, urin menetes, dan juga pemeriksaan ataupun penilaian terhadap traktus gastrointestinal atau rectal torture. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu medical consent terlebih dahulu. Kita menyapa pasien secara ramah, memperkenalkan diri, dan menanyakan keadaan pasien. Setelah itu kita memberikan informasi ataupun penjelasan kepada pasien terkait tindakan yang akan dilakukan berupa tujuan, manfaat, dan juga resiko terkait kegiatan ataupun tindakan yang akan kita lakukan tersebut. Nah, di sini juga kita menjelaskan kepada pasien bahwa pemeriksaan ini rahasianya sangat dijaga dan menanyakan kepada pasien bahwa pasien berhak untuk menerima ataupun menolak terkait tindakan ini. Dan juga setelah itu kita menanyakan kepada pasien kesediaannya untuk melakukan pemeriksaan ini. Nah, jika pasien bersedia, kita melakukan persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama sabun cair, air mengalir, larutan antiseptik, lap ataupun tisu, jeli, sarung tangan steril, kain kasa steril, ember berisi air, baskom berisi larutan klorin 0,5%, handuk kecil ataupun tisu, tempat sampah medis maupun non medis. Nah, setelah itu kita meminta pasien untuk mengosongkan kantung kemihnya terlebih dahulu. Jika pasien tidak mampu untuk mengosongkannya secara sendiri, selanjutnya kita dapat membantunya dengan menggunakan kateterisasi urin. Kemudian kita membantunya lagi untuk posisi litotomi. Nah, setelah itu kita melakukan persiapan untuk melakukan tindakan, yaitu kita mencuci tangan secara rutin terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan sarung tangan pada kedua tangan kita. Nah, setelah itu kita melakukan tindakan. Yang pertama kita lakukan yaitu inspeksi terlebih dahulu. Nah, di sini kita melakukan inspeksi pada daerah perineum dan juga anus pasien. Kita melihat apakah ada hemoroid, ada penonjolan ataupun nodul, ada fistul, ada bekas operasi ataupun trauma pada daerah tersebut. Nah, setelah itu kita mengeleskan jeli pada jari kita yang sudah dibungkus oleh sarung tangan steril. Kemudian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita melakukan tindakan colok dubur dengan memasukkan jari kita pada anus pasien secara perlahan dan menyentuh sphincter ani pasien, dan meminta pasien untuk bernapas seperti biasanya sambil kita menilai tonus sphincter ani pasien. Kemudian untuk tangan satunya lagi kita letakkan pada atas dari suprapubis sambil menekan ke arah vesika urinaria. Nah, bila vesika urinarianya ini kosong, ini kedua jari ini akan bertemu saling terasa ataupun teraba. Nah, setelah itu kita melakukan pendorongan ke dalam anus pasien dan kita menilai apakah kosong ataupun terdapat massa pada anus pasien, baik itu berupa feses, tumor, ataupun batu prostat. Nah, ataupun batu uretra, pars prostatica. Nah, di sini kita meletakkan juga jari kita pada jam 12. Nah, di sini sambil kita meraba prostatnya. Adapun hal yang kita nilai pada posisi ini yaitu yang pertama permukaannya ataupun mukosa rektum pasien pada prostat. Yang kedua yaitu pembesarannya. Pol atas bisa teraba ataupun tidak, dan penonjolannya. Setelah itu konsistensinya, apakah kenyal, lembut ataupun keras. Setelah itu kita menilai apakah simetris atau tidak, ada
benjolan atau tidak, terfiksir atau tidak, kemudian ada krepitasi ataupun tidak, ada nyeri, tekan atau tidak. Nah, ini semua kita nilai. Nah, setelah itu kita mengambil atau menarik lagi jari kita secara perlahan dan dalam posisi melengkung seperti ini, dan kita melihat pada jari kita tersebut apakah ada darah, lendir, feses ataupun cairan lainnya. Kemudian kita mencuci tangan kita tersebut untuk menghilangkan cairan-cairan tadi. Setelah itu kita membuang sarung tangan yang kita gunakan dalam larutan klorin 0,5% tadi ataupun dalam tempat sampah medis. Nah, setelah kita membuang sarung tangan tersebut, kita melakukan cuci tangan secara asepsis ataupun secara rutin dan menjelaskan kepada pasien bahwa pemeriksaan colok dubur telah selesai dilaksanakan. Dan juga yang terakhir kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, itulah tadi penjelasan teknik colok dubur pada pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.